salju nggak pakai jaket? Kau kedinginan apa? Itulah kehebatan sobat Otan si bebek, teman. Pertama, bebek ternyata mampu beradaptasi dengan aneka musim dan suhu ekstrim. Tuh lihat, jalan di atas permukaan es atau berenang di air es begitu, kuat-kuat aja kan? Coba kalau kita pegang es batunya dengan tangan kosong, baru 5 menit aja udah minta ampun. Rupanya bebek mampu mengalirkan darah dari tubuhnya ke kaki, sekaligus membatasi aliran darah ke kakinya. Makanya ketika menginjak es, darah di kakinya tetap hangat mengikuti suhu tubuhnya. Benar-benar keren kamu, Sob. Hal itu berlaku juga ketika menginjak permukaan panas seperti aspal di siang hari bolong. Kaki si bebek bisa menyesuaikan suhu tanpa merasakan kesakitan. Cakep! Wah, banyak bener wek-weknya. Bebeknya. Loh, itu ada Bunda Iin. Bunda, Bunda lagi di mana sih? Bunda juga kepingin untung banyak kan? Tan, Bunda sekarang lagi di Desa Karanganyar, Cirebon. Biasa disebut dan terkenal dengan Kampung Bebek. Bebeknya banyak sekali. Wah, kalau menyebut Desa Karanganyar Cirebon ini teman, gak heran kalau lebih dikenal dengan nama Kampung Bebek. Selidik punya selidik, saking banyaknya bebek di desa ini, jumlahnya bahkan melebihi jumlah penduduknya. Pantes saja tadi sekilas Otan lihat ada banyak bener bebeknya. Di kampung ini ada berbagai macam peternak bebek teman. Ada yang fokus jadi peternak telur, ada yang jadi peternak bebek pedaging, ada yang fokus di penetasan telurnya, dan tentunya para pembuat telur asin bebeknya juga. Cakep! Kiri-kiri, kanan-kanan. Ayo baris yang rapi, terus kita makan. Kita geser ke sawah sebelah ya, Sob. Tan, di sini ada 2 cara merawat bebek. Yang satu diumbar atau diangon di sawah-sawah yang habis panen. Tapi yang satu lagi di dalam kandang. Nah, buat yang belum tahu bedanya, nih Otan kasih info. Bebek yang diangon artinya si bebek digiring ke berbagai lahan agar mereka mencari makan sendiri. Paman peternak di sini memanfaatkan sawah-sawah yang sudah selesai dipanen agar si bebek makan sisa beras dan keong sawah teman. Kalau bebek yang di kandang artinya mereka secara rutin diberikan makanan oleh paman peternaknya. Akan tetapi bebek yang jumlahnya ratusan ini adalah pasukan kelaparan teman. Sehari mereka harus makan 3 kali. Makanya tidak semua peternak sanggup untuk memelihara bebeknya di dalam kandang. Nih. Pada pulang nih. Namanya aja pasukan kelaparan. Bebek-bebek ini emang gak ada kenyangnya teman. Tan, tadi kan pada cari makan sendiri ya di alam. Nah, sekarang Bunda tambahin ini. Biar kenyang, biar telurnya banyak. Nih. Nasi aking ini bersifat makanan tambahan teman. Karena si bebek membutuhkan banyak nutrisi untuk bertelur setiap hari. Salah satu kelebihan dengan cara diangon, bebek-bebeknya tentu mendapatkan aneka makanan alami yang bervariasi. Dan karena terus bergerak, fisiknya juga jadi lebih sehat. Tahu nggak? Dari sekian banyak bebek ini, ratusan, hampir 1000 ekor bebek ini nih yang paling istimewa ini. Ini asli loh, ini jamburnya ini
nggak dibawa ke salon ini. Ya. Mana Bun? Coba Otan mau lihat. Bebek putih berjambul ini harganya mahal. Karena apa? Banyak membawa keberuntungan. Banyak dicari orang, makanya mahal sampai jutaan. Padahal biasanya cuma 70.000 seekornya. Hah, jutaan. Begitulah teman kalau sudah termakan mitos. Jadi, ada sebagian orang yang masih percaya kalau bebek yang berbulu putih dan berjambul ini dianggap magnet keberuntungan, alias mampu mendatangkan hal baik bagi pemiliknya. Tapi Otan gak nyangka sih kalau harganya bisa jadi naik setinggi itu. Udah juga kepengin untung banyak, Tan. Umpetin lah ya, Tan. Bawa ya, Tan. Weh, jangan Bunda. Jangan percaya mitos begituan. Lagian itu kan bebeknya paman peternak. Masa mau diambil? Lucu banget, Tan. Putih berjambul. Walah, karena Bunda gemes toh. Kalau suka karena lucu sih boleh aja teman. Tapi jangan karena percaya mitosnya mentah-mentah ya. Nih ya teman, dari ensiklopedia yang pernah Otan baca, ternyata jambul pada bebek ini muncul karena cacat genetik. Tuh, dari masih anakan aja jambulnya sudah muncul kan? Jambul ini tumbuh dari bagian lemak akibat perubahan bentuk tengkorak si bebek. Bahasa kerennya disebut crested duck. Tuh makanya, di semua kandang paman peternak, rata-rata ada 1 atau 2 ekor bebek berjambul kan? Para peternak zaman dulu percaya bebek berjambul ini tidak boleh dijodohkan dengan sesama bebek berjambul. Nanti setelah menetas, anak-anaknya akan mati dalam beberapa hari. Kalau beruntung bisa hidup, si bebek akan menderita epilepsi selama hidup mereka. Malang sekali kamu, Sob. Kalau bebek angon tadi dikasih makanan tambahannya nasi aking, nah kalau bebek yang di kandang begini biar nutrisinya maksimal, pemberian pakannya juga istimewa teman. Ikan pete. Tan, Bunda udah siap dengan ikan-ikan lezat ini untuk bebek-bebek yang cantik. Sini sayang, makan. Hei. Wuhuu, sini, waktunya makan. Wih, kayak lagi mukbang sushi aja kalian. Lahap bener makannya. Protein dari ikan pete ini bagus untuk produksi telur mereka teman. Makanya dari 300 ekor bebek ini, setiap hari paman peternaknya bisa dapat lebih dari 200 butir telur. Dan karena mereka hanya berada di dalam kandang, telurnya tidak akan tercecer di sawah seperti bebek angon yang bisa saja bertelur sembarangan. Jadi hasilnya pasti terkumpul lebih banyak. Kermaks, keren maksimal. Geol. Gemesin banget ya lihat buntut si bebek megal-megol kayak begitu. Tapi teman di rumah tahu nggak? Kalau ekor yang bergoyang itu adalah cara mereka berkomunikasi loh. Yang pertama, ekor yang bergoyang menandakan kalau perasaan si bebek lagi senang. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan saat berenang ataupun berjalan. Nah, yang ketiga adalah cara mereka menghilangkan stres akibat ketakutan. Gini, bebek adalah hewan yang mudah stres loh. Kalau stres jadi tidak mau bertelur. Makanya kalau bebeknya masih bergoyang, pertanda baik buat paman peternak. Goyang terus, Bek! Tan, tuh lihat tuh. Bebeknya banyak sekali. Dan bebeknya itu di sini pada dikatan. Biar cantik apa yuk? Nih, sebetulnya itu tuh buat pertanda. Buat tanda masing-masing pemiliknya. Karena di sini banyak banget pemilik bebek. Jadi ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kepalanya yang dicat, apa ada yang sayapnya yang dicat. Tuh, macem-macem kan.
Iya juga ya Bun, si bebek kan kadang main ikut aja kemana ada koloni berkumpul. Hal ini rupanya sering terjadi teman, kalau ada bebek yang salah pulang kandang. Makanya kalau bebek Angon harus diberi tanda deh. Waktunya pewarnaan, pengecatan. Biar beda sama yang lainnya, biar nggak tertukar nih Tan. Jadi Tan, nanti kalau ketukar tinggal dijemput ke rumah tetangga, kandang sebelah. Bener Bun, biar paman peternaknya juga akur ya. Nggak usah repot ngaku-ngaku kalau ada bebeknya salah alamat. Wah, tolong! Ada anak bebek yang sakit. Begitulah kerasnya hidup dalam koloni bebek teman. Sedari kecil mereka harus berjuang untuk dirinya sendiri. Bebek-bebek yang lain hanya fokus berebut makanan, tapi tidak peduli sama temannya yang lagi sakit. Jadi yang lemah akan semakin kalah. Semoga kamu lekas sembuh ya bebek kecil. Ayo, terus, jangan kasih kendor. Dayung yang kenceng, Bu. Ya, kok berhenti sih? Oh, Otan kira ibu-ibu ini sedang lomba dayung. Oh, Otan tahu. Pasti mereka sedang mau menjebak ikan nih. Oh iya, cara tangkap ikan seperti ini disebutnya ngecek, teman. Nah, kemudian jaring terus didorong untuk membuat lingkaran eceng gondok semakin padat. Ayo Bu, keluarkan eceng gondoknya. Penasaran deh, ikan apa yang nanti didapat? Wih, banyak juga hasil tangkapan hari ini. Mari kita keluarkan satu persatu. Eits, yang satu ini kok lain sendiri sih? Gede banget nih ikannya. Nah lu, ini ikan apa ya? Warnanya gelap dengan bercak-bercak hitam tidak beraturan. Ikan ini namanya ikan betutu teman. Mirip nama makanan khas Bali ya. Sobat Otan ini merupakan salah satu ikan air tawar yang hidup di daerah tropis. Ia masih tergolong dalam keluarga ikan gabus loh. Ikan ini diburu untuk dikonsumsi. Harga per kilonya lumayan mahal loh. Sobat Otan ini masih sulit untuk dibudidayakan, sehingga masih mengandalkan hasil tangkapan alam. Rupanya perkelahian ini sudah tak terelakkan, teman. Walaupun ikan piranha jelas-jelas ikan buas bergigi tajam, sepertinya tidak mampu membuat si ikan cana takut. Begitulah karakter si cana, ikan gabus hias ini. Sifatnya yang teritorial, jelas tidak akan membiarkan tamu tak diundang masuk ke wilayahnya. Ngomong-ngomong, corak sisik si ikan cananya cakep banget ya. Otan ingat, kamu kan cana Auranti. Gak heran kalau ikan gabus ini jadi favorit untuk dipelihara teman. Apalagi kalau udah waktunya pemberian makan. Si cana ini benar-benar menunjukkan karakter predatornya. Meski sekarang cana populer sebagai ikan hias, rupanya ada mitos yang melekat erat tentang si ikan di budaya Jawa. Selidik punya selidik,
Si ikan gabus ini juga dikenal dengan nama ikan kutuk, teman. Ih, serem. Karena nama kutuknya inilah, si ikan gabus ini dikaitkan dengan mitos kalau dia adalah wujud penjelmaan dari makhluk halus. Makanya, orang tua zaman dahulu sering berpesan jangan sampai bertemu ikan gabus di sungai. Padahal sejatinya, si ikan gabus adalah predator pasif yang suka bersembunyi di kegelapan sungai. Makanya dia pasti sulit ditemui manusia. Dan kepalanya yang berbentuk seperti ular sering salah disangka sebagai ular besar yang bersembunyi di dalam air. Pantesan kalau orang bule manggil kamu snakehead, sob. Hei kamu, iya kamu. Dari tadi kok diem aja sih? Ya beginilah ikan betutu. Sifatnya yang pasif dan jarang bergerak membuat ia dijuluki ikan gabus malas atau dalam bahasa Inggris disebut marble slipper. Si malas ini kerjanya saban hari hanya berdiam diri saja di dasar perairan. Gak bosen apa ya? Tuh, bener kan? Udah diajakin bercanda sama si siput, masih aja gak bergeming. Kasian si siput jadi baper. Sabar ya, Put. Nah, ngomong-ngomong soal malas, Otan jadi mau ngenalin ke teman di rumah sobat Otan yang malasnya serupa kayak si gabus. Apa kita bikin ranking aja ya? Siapa yang termalas di antara semuanya? Nah, kalau sobat Otan bermuka lucu ini ada yang tahu namanya nggak? Perkenalkan teman, ini yang namanya kukang. Uniknya, dalam bahasa Inggris dia bernama sloth, yang berarti pemalas. Ada alasannya teman. Kukang adalah hewan yang sangat lamban dalam bergerak teman. Kukang butuh waktu sampai seharian penuh hanya untuk berpindah sejauh 35 meter. Ibaratnya dia butuh 1 jam hanya untuk berpindah 2 meter. Ya ampun sob, mager kelas berat kamu ya. Alasannya karena dari sananya metabolisme si kukang ini juga sangat lambat teman. Dia bahkan membutuhkan waktu 1 bulan untuk mencerna sehelai daun. Jadi gak heran kalau lihat kukang cuma tidur terus hingga 15 jam sehari. Karena memang dia lagi menghemat tenaga. Nah, kalau yang ini pasti udah pada kenal kan? Si hitam putih panda. Iya, si panda ini emang cuma makan rebahan aja kelihatannya. Ternyata alasan malasnya karena pengaruh diet makanannya teman. Si panda cuma doyan makan daun bambu, padahal nutrisinya sangat sedikit. Makanya dia kekurangan asupan tenaga, jadi harus berhemat tenaga. Tapi apakah dia benar-benar pemalas? Kok kayaknya dia lagi olahraga tuh? Paman Kiper, coba tolongin ada yang nyangkut nih. Walah sob, tingkahmu ini koyo ada-ada aja sih. Bilang dong kalau lagi olahraga, jantung Otan sampai copot, kirain kamu tadi kenapa-napa. Gemoy-gemoy gini, si giant panda ini ternyata jagonya memanjat loh teman. Selain untuk mencari makanan, di alam liar, giant panda biasa memanjat untuk menghindari musuh dan juga beristirahat. Nah kan, baru juga dibilang jago manjat. Kenapa sekarang malah nyangkut di ujung pohon kayak gitu sih sob? Oke, kamu tidak semalas yang Otan kira. Ya ampun,
koala teman, si hewan endemik Australia. Uniknya, nama koala diambil dari bahasa suku aborigin yang berarti tidak minum. Apakah kamu sampai semalas itu, Sob? Sampai terkenal gak pernah minum? Tapi si koala kayaknya juaranya tidur, teman. Dia bisa tidur sampai 22 jam dalam sehari. Sekalinya melek, dia cuma makan daun eukaliptus. Tapi fakta unik lainnya, si koala imut ini terkenal juga sebagai mamalia terbodoh karena ukuran otaknya yang sangat kecil dibanding ukuran tubuhnya. Mungkin ini jadinya kamu sering dibilang malas ya, Sob. Kan kalau bodoh tandanya malas belajar. Jadi teman di rumah sudah punya juaranya. Siapa Sobat Otan ini yang paling malas? Kayaknya kalau gini Otan pilih gak jawab aja deh. Takut nanti ada yang ngambek. Loh, Bunda salah apa? Kenapa sampai dibawa naik ke atas mobil polisi Pamong Praja? Coba ceritakan ke Otan, Bun. Siapa tahu Otan bisa bantu menyelesaikannya. Otan jadi penasaran. Sebenarnya Bunda kenapa sih kok sampai ditangkap seperti ini? Om editor, tolong putar ulang videonya ya. Loh, kok Bunda jadi nangkep-nangkep Sobat Otan sih? Bunda, ini ada apa sih sebenarnya? Otan jadi bingung. Tan, Bunda sekarang sedang kerjasama dengan Satpol PP Kota Bima untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di kota. Karena ada peraturan daerah dan peraturan wali kota. Walah, ternyata Bunda bukan ditangkap Satpol PP, teman. Bunda tuh lagi bantuin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima buat menertibkan hewan ternak yang berkeliaran sembarangan. Ya wajar sih, soalnya hewan ternaknya bukan cuma 1 atau 2 ekor saja, tapi sampai puluhan, bahkan ratusan ekor, teman. Nggak cuma mengganggu ketertiban di kota, hewan ternak liar begini juga dapat membahayakan pengendara yang melintas. Kalau begini sih, Otan setuju banget. Mereka harus ditertibkan. Ayo Bunda dan paman-paman Pol PP, kita tangkap mereka. Untuk menangkap mereka, dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Kita harus membentuk formasi untuk mengepung mereka. Soalnya kambing ini kan lincah ya teman, agak sulit kalau harus menangkapnya sendirian. Tapi kalau sudah dikepung seperti ini, kemungkinan lolosnya kecil tuh. Ya, pegang Bunda. Maju Bunda. Pegang Bunda. Ini Bunda. Ayo dapat. Ayo Bunda. Hampir saja kambing itu lolos ya teman. Untung saja paman-paman Pol PP langsung sigap menangkapnya. Ayo Bunda, pasti bisa. Semangat ya. Oh ya teman, ada yang unik dari kambing-kambing yang ada di Kota Bima ini. Tidak hanya lincah, ternyata mereka juga hafal loh dengan mobil dan baju dinas yang dipakai oleh Satpol PP ini. Makanya mereka akan langsung kabur kalau sudah melihatnya. Wah, harus diakui kalau ingatan kalian itu memang juara. Tapi kalian itu mau diamankan, jadi nurut aja ya. Menurut peraturannya, orang atau badan berkewajiban memelihara hewan ternak dengan cara dikandangkan. Jadi semua dilarang melepaskan ternak secara liar di tempat umum. Ternak liar seperti ini bisa membahayakan dan merugikan orang lain. Bahkan bisa beresiko menularkan penyakit pada manusia. Makanya, kalau melanggar ada sanksinya teman. Bisa berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Cukup berat tuh dendanya.
Jadi, buat para pemilik hewan ternak, ayo segera dikandangkan hewan-hewannya. Ada apa nih, Paman? Kok lari keburu-buru gitu sih? Loh, kenapa dengan sobat otan yang menggemaskan ini, Paman? Cepet kabur, sob! Kenapa sih, Paman? Salah apa sobat-sobat otan ini ditangkap menggunakan jaring? Mau dikasih apa itu? Kok disuntik? Padahal terlihat sehat-sehat aja sobat-sobat otan ini. Coba kita bicarakan baik-baik dulu, Paman, biar nggak ada kesalahpahaman nih. Bercanda, teman. Otan udah tahu kok. Ada yang sedang Paman lakukan. Jadi ini tuh kegiatan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Daerah perumahan padat penduduk memang menjadi target dari kegiatan vaksinasi ini, teman. Tentu dong agar sobat-sobat otan terhindar dari penyakit rabies dan teman-teman juga aman. Apalagi di daerah Neglasari ini terdapat banyak si kucing. Ada yang liar, ada juga yang dipelihara. Seperti yang kita tahu, rabies adalah penyakit akibat virus yang bisa menular melalui liur dari hewan yang terinfeksi. Makanya penyakit ini bisa mewabah dengan cepat. Bagi sesama hewan, berbagi air minum dari wadah yang sama bisa langsung menularkan si virus. Cara penularan lainnya jelas akibat tergigit hewan yang terinfeksi. Tapi kalau kita mendengar kata rabies, pasti identiknya dengan anjing kan, teman? Nah, sini, dokter hewan kenalan otan mau jelasin. Kenapa sih kali ini kita fokus ke kucing untuk vaksinasi atau pencegahan rabiesnya? Gini Tan, jadi rabies itu ada hewan pembawanya, itu HPR, hewan pembawa rabies. Itu ada anjing, ada kucing, dan ada kera. Dan kucing itu adalah salah satu hewan yang bisa menyebabkan penularan rabies ke manusia. Nah, begitu teman. Karena kehadiran kucing seringkali disambut baik oleh manusia. Padahal kita belum tentu tahu bagaimana kondisi kucing tersebut. Kalau dia membawa penyakit rabies kan bahaya. Tapi kalian tahu nggak sih penyakit rabies itu seperti apa? Jelasin juga dong, Dok. Biar teman-teman di rumah bisa lebih hati-hati. Rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus Lisa. Dia penyakit yang bersifat zoonosis, penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia. Ada gejala klinis khusus untuk hewan yang terkena rabies. Dia biasanya akan terlihat lebih agresif, kemudian dia akan terlihat takut cahaya, takut air. Kalau sudah menemukan gejala-gejala seperti yang dibilang dokter, teman-teman harus waspada ya. Dan cepat larikan sobat otan menuju ke klinik hewan. Ada dua kegiatan yang dilakukan kali ini, teman. Pertama, vaksinasi gratis keliling. Yang kedua adalah kegiatan pelayanan vaksinasi gratis di stand yang sudah khusus disiapkan di daerah Neglasari, teman. Di sini masyarakat bisa membawa hewan peliharaannya secara langsung, tapi khusus vaksinasi rabies aja loh. Ternyata antusias masyarakat akan vaksinasi rabies ini cukup bagus responnya, teman. Gak hanya kucing dan anjing, ada juga yang membawa musang loh. Terbaik emang deh kalian, teman. Pasti kalian suka dong dengan kata-kata gratis. Tapi tetap ada syaratnya, teman. Bagusnya sobat-sobat otan diberikan vaksinasi pada umur sudah di atas 3 bulan. Karena kalau masih di bawah 3 bulan, mereka masih memiliki antibodi yang baik di dalam tubuhnya. Lalu harus dalam kondisi sehat ya. Setelah divaksinasi pun nggak boleh dimandikan selama 1 minggu. Dan mandi dapat menurunkan daya tahan tubuh serta menghambat pembentukan antibodinya. Syaratnya itu aja kok, gak repot kan? Bagi
merasa belum melakukan vaksin rabies, yuk segera vaksin.